Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbar Tube, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemarin ya, DPR dalam rapat paripurna hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 mengetok palu mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, RKUHP yang sudah ya sempat tersendat selama kurang lebih 3 tahun ya, karena RKUHP ini sebenarnya mau disahkan pada bulan September 2019 ya, di akhir masa DPR periode 2014-2019 ya. Namun banyaknya gelombang protes ya pada waktu itu, di mana sampai mahasiswa semuanya turun ya, bahkan pada waktu itu saya juga ikut turun, di mana protes mahasiswa itu begitu kuat ya. Namun pada 2019 itu yang kemudian ya disahkan itu hanya revisi Undang-Undang KPK, termasuk juga Omnibus Law kemudian ditunda, kemudian rancangan Undang-Undang HIP ya, haluan ideologi Pancasila juga kemudian ditunda ya pada waktu itu. Namun kemudian Omnibus Law bisa lancar karena pandemi datang di tahun 2020 ya. Di akhir 2019 kan pandemi muncul di China, kemudian baru menyebar ya ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, dan untuk ya Omnibus Law kemudian dikebut dan kemudian disahkan pada Oktober 2020. Namun untuk KUHP sendiri baru kemudian setelah banyak dinamika ya, walaupun masih banyak pasal-pasal yang jelas ya ini membuat pasal-pasal yang kontroversial dan menjadi pasal karet, apalagi pasal penghinaan presiden, kemudian menghina DPR dan lain sebagainya, bisa dihukum sampai 3 tahun ya, minimal 18 bulan dan denda sampai 200 juta. Dan banyak pasal-pasal yang masih kontroversial, namun ternyata kritik dan masukan dari berbagai ahli, berbagai pihak ternyata tidak didengarkan ya. Bahkan demo di depan gedung DPR ya sebelum RKUHP dibawa ke paripurna pun juga tidak dihiraukan ya. Semua fraksi setuju ya RKUHP dibawa ke paripurna, walaupun ada yang setuju dengan catatan, dan pas paripurna hanya ada satu anggota DPR dari fraksi PKS yang kemudian interupsi dan kemudian melakukan walkout ya. Jadi kenapa sih ya baik DPR maupun pemerintah ngotot ya untuk segera menjadikan RKUHP ini dijadikan sebagai undang-undang bahkan sebelum tanggal 15 Desember ya. Jadi sesuai harapan ya. Kita bacakan analisis dari seorang penulis buku Republik Investor, Faisal Salatoli atau Faisal Lohi ya. Plus jos ya. Sesuai harapan, pemerintah dan DPR penuhi janjinya ke rakyat. RKUHP resmi disahkan menjadi KUHP sebelum 15 Desember. Pemerintah dan DPR terlalu berambisi ingin memiliki KUHP buatan sendiri yang menggantikan versi lama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda berusia lebih dari 100 tahun. Ambisi dengan maksud untuk menguatkan proses kolonialisasi terhadap rakyat. Jadi wajar ya ini disebut dengan neokolonialisme ya, karena memang ini lebih kolonial dari Belanda ya. Selamat datang di rezim neokolonial, jahat dan bengis. Indonesia makin anti demokrasi, makin menyempitkan kebebasan publik dalam berekspresi dan berkumpul. Di sisi lain memberi kewenangan besar kepada negara melalui aparat penegak hukum untuk menginjak-injak masyarakat. Setidaknya ada 11 inventaris masalah mendasar yang akan semakin mengacaukan sistem hukum pidana nasional. Banyak kajian kritis menyebut pasal-pasal dalam KUHP yang menunjukkan kita jauh lebih kolonial dibandingkan Orba. Hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi negara malah dibatasi bahkan dicabut. Rancangan ini melegitimasi penggunaan kekuasaan sewenang-wenang dalam melakukan pembatasan atau pelanggaran HAM. Rakyat mengkritik siap-siap ditampar, diborgol, dijeruji besikan ya. Bahkan saya semalam sempat mau membahas ini secara live, namun kemudian padahal wifi penuh ya, lancar, nonton video juga streaming lancar sebelumnya, namun tiba-tiba sampai 6 kali streaming videonya berhenti ya, tiba-tiba berhenti, padahal normal ya semuanya, wifi-nya normal, nggak ada gangguan dan sebagainya. Brengseknya malah berbalik meledek rakyat. Wamenkumham menyebut KUHP
10 kali lebih baik dari sebelumnya. Rakyat yang tidak sepakat silahkan gugat ke MK, Mahkamah Konstitusi ya. Memangnya MK masih ada ya, sekarang sedang perebutan siapa ketua MK selanjutnya. Walaupun ketua MK yang sekarang ya Anwar Usman yang juga merupakan adik ipar Jokowi harusnya mundur ya. Tapi mundur sebagai ketua MK, tidak sebagai hakim MK. Bukan MK sudah berubah menjadi Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator. Saya pernah debat 4 mata dengan salah satu profesor tata negara belum lama ini ya. Beliau adalah manusia yang mempelopori lahirnya UU otonomisasi daerah lewat disertasinya di Pajajaran. Beliau juga salah satu tokoh yang mendampingi Profesor Jimli Asidki dan Profesor Mahfud MD dalam pembentukan MK pasca reformasi lalu. Di depan beliau dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun saya sengaja menyebut perubahan kepanjangan MK menjadi Mahkamah Kalkulator. Istilah ini saya dapatkan dari Bang Ihsanuddin Nursi dalam debat setahun lalu di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, bagi saya itulah istilah pantas terhadap MK yang tugasnya hanya menerima, mencatat dan menghitung jumlah pengajuan judicial review ya. Karena setiap ya rakyat melakukan GR terhadap undang-undang pasti ditolak atau kemudian dengan alasan yang aneh-aneh ya, seperti rakyat ketika men-GR undang-undang Omnibus Law ya, itu kemudian dibilang cacat formil tapi dengan syarat. Kan lucu ya. Kalau sejalan dengan kepentingan kekuasaan diproses sebaliknya diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan investor. Misalnya Undang-Undang nomor 24 tahun 99 tentang rezim devisa dan lalu lintas nilai tukar. Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2005 tentang SPPN dan UU nomor 7 tahun 2003 tentang keuangan negara. Serangkaian UU itulah yang secara akademik dan politik menjadi pintu utama legitimasi neoliberalisasi investasi dari seluruh sektor berdasarkan model Letter of Intent IMF dan Bank Dunia. Pengajuan JR terhadap sejumlah UU tersebut dibiarkan tanpa diproses MK sampai hari ini. Sampai sudah nggak berlaku lagi karena udah dilebur masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ilegal itu. Jauh-jauh hari secara tata negara MK telah terjebak dalam Global Plan of Investment. Bahkan status MK jauh lebih buruk dari sekadar Mahkamah Kalkulator. MK telah menjelma menjadi investment company. MK yang sejatinya lembaga hukum, benteng hukum terakhir turut mendukung pergeseran konfigurasi politik ke arah yang cenderung totalitarianisme kapitalistik. Gejala ini telah merubah asas pembentukan dan evaluasi aturan perundangan menjadi lebih otoriter serta mengemis dan menjilat investasi ya. Bahkan ya demi investasi ya, dengan alasan investasi pelelangan 100 pulau di Kepulauan Widi, Maluku Utara ya, Halmahera Selatan itu juga diperbolehkan ya dengan alasan itu untuk tarik investor ya. Lelang ya dengan alasan itu hak pengelolaan, hak sewa mengelola ya, bukan untuk hak pemilikan, tapi hak sewa kok punya kekuasaan penuh ya, yang nantinya juga berdampak pada ekonomi masyarakat tentunya. MK telah kehilangan independensi, jalan persis di bawah tekanan politik kekuasaan. MK begitu tumpul tangani gugatan rakyat atas lahirnya undang-undang yang cenderung represif. Sebaliknya justru melindungi pemerintah dan DPR untuk obral aset negara di bawah swasta, nasional serta modal global. Maka jangan salahkan rakyat jika sudah tidak ada lagi percaya yang tersisa untuk MK. Satu lagi, kalaupun nanti gugatan rakyat diproses MK seperti yang sudah-sudah, misalnya untuk UU Pertambangan dan UU Cipta Kerja yang dissenting point-nya itu hasilnya pasti akan mengkhianati rakyat. Kenapa? Karena prinsip dan metode tafsir UU yang digunakan MK memang sudah terlebih dulu diliberalkan menurut kepentingan global. Semua orang atau pakar yang belajar tata negara memahami kenyataan ini, bahwa telah terjadi pergeseran aliran penafsiran UU dari tafsir originalis menjadi tafsir non-originalis. Tafsir non-originalis memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman MK sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar, the sole judicial interpreter of the Constitution, tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme dengan mendasarkan diri hanya kepada original intent perumusan pasal UUD 1945. Menurut mereka, untuk menjembatani teks konstitusi sebagai produk di zamannya harus dipadukan dengan perkembangan nilai-nilai baru yang berkembang saat ini. Sayangnya, dalam konteks kolaborasi perkembangan nilai modern dan nilai orisinil, konstitusi tidak ada proteksi terkait batasan yang jelas, mana yang harus mendominasi.
Ketiadaan batasan ini menjadi pintu bagi terciptanya ketidakseimbangan dalam penggunaan tafsir non-originalisme. Mirisnya, ketidakseimbangan itu justru melahirkan dominasi nilai modern berlahaluan barat yang secara arogan menggeser nilai orisinil UUD sebagai rujukan tafsir UU pelaksana. Inilah sumbernya. Aliran penafsiran non-originalisme yang digunakan MK telah menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan, terutama terkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan sebagaimana dimaksudkan dalam alinea keempat dalam pembukaan welfare state. Perubahan aliran tafsiran sebagai imbas tekanan pergeseran konfigurasi politik ini bukan cuma salah MK. DPR atau pemerintah, lebih dari itu masalah utamanya justru bersumber pada Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Dasar hukum utama ini bermasalah karena terlalu memberi keistimewaan kepada partai politik sebagai satu-satunya instrumen penyaring bagi manusia-manusia yang akan duduk di DPR dan pemerintah. Sementara kita tahu mekanisme penyerapan dan penyaringan calon wakil rakyat dan pejabat pemerintah oleh partai politik tidak mengutamakan kompetensi, integritas, dan iman, tetapi lebih mengutamakan jumlah uang yang disetor kepada partai. Ya, jadi siapa yang punya isi tas besar, ya, siapa yang bisa memberikan ya jumlah nominal kepada partai lebih besar, dialah yang akan masuk, ya. Bahkan untuk mendapatkan nomor urut ya pada pemilu, ya, calon anggota DPR, ya, baik DPRD, DPR pusat maupun ya, DPRD daerah, ya, itu kan nomor urut itu kan berdasarkan ya siapa yang punya cuan lebih biasanya. Kita juga tahu partai politik itu pemegang saham utama adalah pembandar investor. Maka sudah barang tentu anggota DPR dan pejabat pemerintah termasuk presiden terpilih pasti menjalankan kepentingan bandar. Karena kemampuan keuangan mereka di luar kapasitas investasi kursi DPR, pemerintah, dan presiden. Dalam konteks ini maka sampailah kita pada pengertian demokrasi korporatokrasi, di mana MK berperan sebagai alat hukum kekuasaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan bandar. Saya sering menyebutnya sebagai Republik Investor, Faisal Lohi, ya. Jadi memang dengan alasan ini merupakan undang-undang ya buatan sendiri dan lain sebagainya, ya, KUHP buatan sendiri, namun faktanya ya banyak sekali untuk tadi ya semakin represif, ya, semakin menggencet rakyatnya. Dan baru-baru ini ya di Bandung tiba-tiba ada bom bunuh diri, ya, dengan alasan menolak RKUHP. Agak lucu juga sih, ya. RKUHP kan disahkannya di DPR, ya. Kenapa bom bunuh dirinya di Bandung, ya, di Astana Anyar, ya, Kecamatan Astana Anyar, Bandung. Ngapain, ya? Kalau mau nolak itu ya sasarannya harusnya DPR, ya. Ini ya bukan apa ya, lucu saja, ya. Dan ini juga memang akhir tahun, biasalah ya, ke akhir tahun tiba-tiba ada proyek kontra terorisme atau anti terorisme dan lain sebagainya, ya, yang tiba-tiba ada ledakan, nanti tiba-tiba biasa BIN, kemudian juga BIN, kemudian BNPT ngomong ini masalah ini jaringan itu, apalagi dari motor yang ada itu sudah ada lambang ISIS-nya dan di platnya itu ada tulisan menolak RKUHP hukum buatan manusia, musyrik dan lain sebagainya. Itu kok bisa tidak diberhentikan, ya, ketika dia itu jalan, ya, kok itu sampai ke kantor polisi. Agak lucu juga, ya, yang mengesahkan ini DPR tapi sasarannya kantor polisi, kan agak aneh, ya. Dan juga di Bandung pula, ya. Kalau di Jakarta sih masih nyambung, ya, atau di pos penjagaan polisi sekitar DPR itu masih nyambung, ya, karena tadi menolak RKUHP yang disahkan DPR. Itu kok tiba-tiba, ya. Dan juga ada kabar duka, ya, di mana Lord Rangga Sasana wafat, ya, hari ini, ya, tanggal 7 Desember 2022 di rumah sakit di Brebes, ya. Beliau di Brebes, beliau meninggal, ya. Semoga amal ibadahnya diterima, ya. Selama ini sudah cukup menghibur, ya, dengan idenya, ya, akan mengubah tatanan dunia lewat Sunda Empire. Ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga husnul khatimah. Amin. Jadi demikian pembahasan tentang RKUHP dan selamat datang, ya, di era tirani minoritas terhadap mayoritas rakyat, ya. Karena kemarin yang mengesahkan RKUHP, ya, DPR dalam sidang paripurna tanggal 6 Desember 2022 itu tidak semuanya
Hanya beberapa doang yang hadir ya. Ratusan yang lainnya itu abstain ya. Bukan abstain, nggak hadir ya, bolos. Kemudian 160-an sekitar hadir secara virtual dan sisanya itu hadir ya di DPR rapat paripurna. Ini sebenarnya secara ini nggak sah itu ya. Ada rapat virtual sekali. Bener-bener ya, ini izinnya karena apa, bolosnya apakah mau melahirkan atau mau kemana. Dan sering saya setiap rapat paripurna pasti tidak dihadiri full ya, paling tidak separohnya itu nggak pernah ya. Sekarang karena dengan alasan bisa virtual hadirnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.